Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ali Rahman, NPM 20 20 14 50 10 38 dan rekan saya. Nama saya Suryo Haji Sugiono dengan NPM 20 20 14 50 10 81. Dan rekan saya selanjutnya. Nama saya Rizky Dermawan dengan NPM 2020 14 50 10 95. Dan di tengah-tengah kami ada narasumber kita. Saya Mimanizma SEMM, dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan rahmatnya lah kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya. Selanjutnya ada pembahasan materi yang akan disampaikan dengan rekan saya. Isu lingkungan global. Para peneliti dan ilmuwan yang bergerak di bidang lingkungan sudah sangat ngeri membayangkan bencana besar yang akan melanda umat manusia. Yang jadi masalah, kesadaran akan permasalahan lingkungan ini belum merata di tengah umat manusia. Ini akan lebih jelas lagi kalau melihat tingkah kesadaran masyarakat di negara berkembang. Jangankan masyarakat umum, di kalangan pemimpin pun kesadaran masalah lingkungan ini masih belum merata. Di tengah kondisi di atas dimulailah prakarsa pro lingkungan pada tingkat global. Kyoto Protocol adalah konvensi yang masih cukup hangat dan masih diberlakukan secara efektif mulai tahun 2007. Isi utama protokol ini adalah upaya pengurangan emisi 6 gas yang mengakibatkan kenaikan suhu global. Pada tahun 2008 sampai 2012 akan diadakan pengukuran sistematis balance pengeluaran dan penyerapan gas-gas ini pada semua negara yang telah menandatangani protokol ini. Contoh penyebab dan dampak lingkungan global. 1. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkat emisi gas karbon dioksida, metana, dinitroksida dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagian lingkungan biogeofisik, pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, meningkatkan hujan dan banjir. Perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit, dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, gangguan produktivitas pertanian, peningkatan resiko kanker dan wabah penyakit. Pertumbuhan populasi. Pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya terjadi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Desertifikasi merupakan pengurunan menurunkan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampak awalnya berdampak lokal
Namun, sekarang isu lingkungan sudah berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi sehingga penangkapan CO2 menjadi semakin berkurang. Hujan asam. Proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya, proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernapasan, menyebabkan pengasaman pada tanah. Pencemaran limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif. Dampak dulunya hanya bersifat lokal, namun sekarang antar negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya dibuang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi, maka limbah, bahan berbahaya dan beracun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Isu lingkungan nasional. Tanam untuk Kehidupan adalah satu komunitas yang punya perhatian untuk isu-isu lingkungan. Tujuan utama digelar acara ini adalah sebagai ajang pendidikan dan hiburan untuk membaca opini masyarakat. Agar peduli lingkungan bermaksud mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka sendiri. Acara ini sendiri juga jadi wadah kolaborasi seni budaya lokal, nasional, dan internasional dalam mengekspresikan kepedulian mereka terhadap lingkungan, mempromosikan seni budaya serta pariwisata Salatiga, dan memperluas jaringan kerjasama antara komunitas seni dan lingkungan dari Australia dan Indonesia. Anak-anak juga ikut berpartisipasi pada acara ini. Anak-anak lebih mudah diajak untuk peduli lingkungan daripada orang dewasa. Apabila sejak kecil mereka telah terbiasa untuk mencintai lingkungan, maka kebiasaan ini akan berlanjut sampai mereka dewasa nanti. Kegiatan tentang lingkungan seperti ini harusnya lebih sering dilakukan karena bagus untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Contoh penyebab dan dampak lingkungan nasional. Pertama, kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya memberi kontribusi karbon dioksida di udara. Hilangnya keanekaragaman hayati asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan dan asapnya bisa berdampak ke negara lain. Tidak hanya pada lokal, namun ke negara tetangga pun juga terkena. Kedua, pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem kemampuan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Dampak mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut. Dapat berdampak ke beberapa negara akibat tertutupnya lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang, menyebabkan fotosintesis terganggu, pengikatan oksigen, dan dapat menyebabkan kematian organisme laut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya.
Isu lingkungan lokal. Saat ini masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon, sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini, antara lain penyakit-penyakit yang akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub utara dan selatan. Jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancurannya saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Para sastrawan tak ketinggalan untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah santer belakangan ini. Contoh penyebab dan apakah lingkungan lokal kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampak menyebabkan gangguan kesehatan, terancamnya pangan. 1. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan air larian berkurang. Dampak gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan dan lain-lain. 2. Longsor adalah terkikisnya deretan oleh larian karena penahan air berkurang. 3. Dampak terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Erosi pantai, terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampak menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi serta kegiatan pariwisata. 4. Intrusi air laut. Air laut asin mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahan intrusi air laut sebagai kawasan mangrove. Dampaknya terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Baik, apakah ada pertanyaan, baik opini maupun tanggapan terkait dari pembahasan ini? Saya bagaimana penanggulangan dari menipisnya lapisan ozon? Menanggulangi lapisan ozon yang sudah sobek. Menanggulangi lapisan ozon yang sudah sobek. Memang lapisan ozon ini sudah sobek. Mungkin sobeknya itu bisa dilihat dari besarnya Nusantara ini yang tadinya bisa terlindungi, udaranya jadi tidak tersaring lagi. Dengan adanya lapisan ozon sebelumnya kita apabila ada sinar matahari atau benda planet yang jatuh itu akan terfilter dan tersaring di lapisan ozon, sehingga dengan adanya lapisan ozon yang sudah sobek dan rusak terjadilah banyak pencemaran dan polusi. Kalau untuk menanggulangi lapisan ozon yang sudah sobek itu dari cara hidup kita, yaitu mulai yang pertama itu kita menghindari kegiatan menggunakan peralatan yang berkaitan dan atau yang menghasilkan gas seperti parfum yang botolnya dari kaleng itu loh. Jadi dia kayak spray tapi permanen. Kalau yang botolnya kaca atau yang bisa dibuka itu beda ya. Jadi kayak semprotan untuk pestisida yang kemasan kaleng itu dikurangi. Kemudian juga mengurangi penggunaan mobil. Nah, ini yang agak susah. Karena transportasi sekarang pasti orang pengennya cepet. Pastinya arahnya sekarang bisa jadi mobilnya tetap dipakai, tapi mobil listrik. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah pas kalian jadi di alumni udah bisa naik kantor pakai mobil listrik ya nggak, biar ibu bisa jadi penumpangnya juga.
ya enggak. Kemudian yang ketiga itu jangan menggunakan juga produk pembersih yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi kalau kita menggunakan produk pembersih atau satu produk di mana produk itu ada resiko atau baunya atau ampasnya merusak lingkungan, nah itu akan merugikan pihak lain. Misalnya kayak kita mau membuang kemasan produk itu, kemasan itu kan berbahaya, misalnya nanti diambil sama tukang sampah atau dari anak kecil yang pemulung yang nggak ngerti, dia tertarik sama kemasannya, padahal sebenarnya dalam itu adalah zat kimia beracun yang membahayakan orang tersebut gitu. Kalau kayak di rumah sakit itu kan tempat sampahnya ada dua, sampahnya medis sama non medis. Yang pasti kayak sampah medis itu kayak bekas jarum suntik, bekas selang yang berkaitan dengan tindakan dari dokter, perban atau segalanya, itu nggak dibuang di tempat sampah yang biasa kita taruh sampah di tempat ruangan tertentu. Mereka punya sampah medis sendiri ya, tujuannya karena memang itu punya perlakuan khusus. Nah, itu juga kalau kita sebagai juru rawat atau rumahnya dekat sama bidan, biasanya mereka punya tukang sampahnya khusus gitu. Jadi ada sampah medis sama sampah medis. Nah kalau di tempat-tempat umum memang tulisannya paling sampah organik dan non organik. Yang keempat itu kita membeli produk lokal atau buatan dari negara kita sendiri. Di samping memajukan hasil usaha dari si produsen tersebut, juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa juga promosi. Ini kita beli di toko Jalan Jambi atau di Jalan Bengkulu. Ternyata di toko-toko tempat seperti itu yang mengangkat nama kota itu. Sama halnya kayak kita minum bir peletok di mana tuh, Jakarta kan. Jakarta bir peletok kan udah mulai punah tuh, akhirnya adalah Kampung Betawi di Setu Babakan. Jadi kita yang tadinya minumnya minuman bir soda, terus kita minumnya Coca-Cola, jadi minumnya bir peletok aja, sama enaknya gitu kan, memajukan ekonomi. Dan kita mengurangi penggunaan AC, bila perlu nggak usah deh. Emang nggak bisa dipungkiri ya, kita naik kereta AC, naik busway AC, mobil AC, lab komputer AC, di rumah AC, yang pada akhirnya kita udah nyaman duduk terus ngantuk. Saya juga ngalamin, ngerasain juga, dan nggak bisa ngelawan. Kalau udah ngantuk tuh udah pakai ini, mata kayak ada yang dudukin. Nah terus gimana Bu biar kita nggak pakai AC? Umumnya mereka itu pasang seperti heksos yang jadi ruangannya itu atasnya itu dilubangi atau bentuknya kotak, terus di atasnya itu ada berputar gitu. Jadi ada baling-baling udara yang menggerakkan rotasi, di mana ruangan itu tetap punya ventilasi udara, tapi bukan kipas yang, kalau kipas itu kan dia tenaganya listrik. Kalau ini dia manual, jadi digerakinnya sama angin, bentuknya kayak baling-baling gitu. Ada juga yang digerakin dengan listrik, ada juga yang digerakinnya pakai cas atau baterai kayak gitu. Nah itu bisa meminimalisir, karena kalau untuk AC saya juga demen, enak banget karena udah kena AC juga. Adem, terus nyaman, terus kitanya nggak keringetan. Padahal sebenarnya di balik ademnya itu resikonya adalah sirkulasi udara, dan pasti yang sering banget itu kalau lagi ada yang kentut. Nggak ada yang mau ngaku lihat-lihatan, terutama kalau di mobil. Kalau ruangan mungkin pintu dibuka selesai, kalau di mobil kita di jalan nih mau turun lewat jendela, terus mau bilang siapa nggak kedengaran bunyinya atau bau, itu kesel banget kalau udah kayak gitu. Makanya sekarang ini udah nggak enak buka jendela buru-buru. Nah itu, tapi ntar laler masuk, tubuh masuk, nggak apa-apa, masuk aja laler, nanti juga dia keluar lagi kok. Laler tahan berapa lama sih kalau masuk dalam mobil? Dia juga tahu sampai nabrak kaca kan dia kalau udah mau keluar kayak gitu. Oke, kayak gitu ya diantaranya untuk menghindari lapisan ozon. Silakan, apalagi? Baik, dari teman-teman masih apakah ada pertanyaan lagi mengenai kopi ini maupun tanggapan? Ya, boleh kalau mau kasih sanggahan atau tambahan, saya dengan senang hati. Saya ingin memberikan pertanyaan. Oh ya. Nanya lagi, kira mau ditanggapan, saya lebih enak ditanggapin gini, dibantuin mikir. Gimana? Apa penyebab dari dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global? Pemanasan global dan dampaknya. Pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Jadi banyak sih penyebab pemanasan global itu ya. Jadi itu tidak hanya terjadi pada satu tempat. Penyebabnya itu pertama efek rumah kaca, gedung, apartemen,
semua sekat, tembok yang berbahan kaca. Gitu. Karena itu lapisannya dari kaca itu akan memantulkan efek panas dan menghasilkan gas-gas ke atmosfer sehingga diteruskan keluar ruang angkasa dan dipantulkan kembali ke bumi. Jadi itu efek pertama. Kemudian yang kedua, meningkatnya gas kaca. Gas-gas memiliki sifat yang merangkap panas sehingga panas yang terpantul dari permukaan bumi dapat diteruskan ke cahaya. Akibatnya diteruskan gas-gas tersebut, maka gas rumah kaca yang paling berperan adalah karbon dioksida atau CO2. Makanya kalau di apartemen udaranya beda. Dalam apartemen, gedung, hotel yang elemennya dibuat dari kaca. Ada apartemen yang dia pakai kaca tapi tidak full, jadi ada yang dengan kayu atau dia mendominasi dengan bahan lain. Kemudian penggunaan dari CFC. CFC itu bukan yang nasi pakai ayam ya. Nasi pakai ayam lapar kayaknya ibu nih. CFC itu adalah maksudnya klorofluorkarbon. Klorofluorkarbon ini adalah bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan terkhusus pada peralatan rumah tangga. CFC itu adanya di kulkas atau AC. Jadi kalau yang kita kenal yang lebih sering kan freon ya. Ternyata di AC sama kulkas itu juga ada CFC. Jadi CFC itu bukan rumah makan aja ya, atau nasi ayam. Endorse ini. Kemudian dilihat dari polusi udara. Polusi udara itu udah pasti asap dari kendaraan mobil dan motor. Alhamdulillah sekarang ini di masa pandemi pemerintah sudah mulai menggalakkan bersepeda santai. Yang pertama dengan sepeda itu menggerakkan otot tubuh, kemudian mengurangi kerumunan karena kalau naik sepeda nggak bisa ngumpul atau kerumun yang pasti macet. Terus kalau kita standar di mana satu deretan juga khawatir hilang. Jadi kalau kita goes bareng gitu kan, jalan ke satu tempat sampai tempat tujuan, istirahat, minum, terus pulang lagi. Jadi badan bergerak, udara juga seger, capek iya pasti, keringetan iya. Saya juga pernah ngalamin naik sepeda dari kecil sampai dewasa, malah saya pengen ngegoes lagi. Pengen ngerasain naik sepeda lagi. Tapi ya dikondisikan juga ya. Kalau lagi pas naik sepeda tiba-tiba mendung hujan karena cuacanya juga lagi ada pancaroba perubahan dari musim panas ke musim dingin. Kemudian dilihat dari polusi metana. Polusi metana ini dari pertanian dan perkebunan, yaitu gas metana yang menempati urutan kedua sebagai penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas metana ini berasal dari bahan organik yang kekurangan oksigen. Apa itu diantaranya bakteri yang ada di persawahan, kemudian kotoran usus yang ada di peternakan, usus hewan ternak, itu yang membuat gas metana yang dilepas ke permukaan bumi. Jadi peternakan itu selain menghasilkan memang ada susu atau dagingnya, tapi juga mengeluarkan efek yang kurang baik juga. Dan efek berikutnya yaitu pengerusakan hutan. Kalau ini udah pasti karena hutan itu kan pohon-pohon untuk serapan air, mencegah longsor dan melindungi hewan-hewan satwa di dalam hutan tersebut. Terus gimana kalau di hutan itu nggak ada hewan liar atau memang dia hutan hanya pohon saja? Ya bagus, berarti hutan itu untuk resapan atau pelindung. Sama halnya seperti di Serang. Itu ada lokasi hijau yang sampai saat ini terjaga dan dirawat oleh suku Baduy. Dan itu dibiarkan seperti itu, tidak ada yang ditebang atau bahkan mereka jaga, mereka rawat, mereka pelihara sehingga oksigen di sekitar Ciboleger, sekitar Rangkas Bitung dan Tangerang, mereka merasakan efek dari hutan yang ada di dalam suku Baduy tersebut. Karena luas besar dan tanahnya subur, mereka jaga, mereka rawat dengan cara tradisional dan sampai saat ini terjaga dengan baik. Nah ini pemborosan energi listrik juga, kalau bola lampu nggak dipakai sebaiknya dimatikan, karena ada yang misalnya kita pergi keluar kota atau kita lupa matiin, nah itu lampunya nyala terus. Karena dia nyala terus, jadi dia capek yang pada akhirnya bisa menyebabkan korslet atau arus pendek, itu malah efeknya bisa sampai kebakaran. Kayak gitu. Oke. Yang terakhir, pembakaran sampah. Kalau pembakaran sampah itu sebelum dibakar tuh sampahnya pastikan dulu tidak ada yang mengandung tabung bekas seperti yang tadi saya bilang pertama, parfum yang dari gas. Itu kalau masukin gabung jadi sampah dia meledak itu, dar. Itu ngagetin deh. Dan
bisa membahayakan juga sama diri kamu sendiri. Oke, apalagi gimana? Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik opini maupun tanggapan? Jika tidak ada, saya ingin bertanya, Bu. Mengenai pembahasan ini, jadi Apa tuh? bagaimana tanggapan Ibu terhadap suatu perusahaan yang membakar hutan demi kepentingan pribadi dan merugikan orang lain? Apabila ada satu perusahaan yang melakukan penebangan hutan atau membakar isi hutan tersebut untuk menguntungkan satu perusahaan itu, namun efeknya merugikan pihak lain. Kalau dari saya, yang pasti itu sudah ada undang-undangnya dan diatur pemerintah. Jika sampai ada satu perusahaan atau lembaga yang melakukan hal tersebut, dia sudah punya izin, dia sudah punya dasar, dan bisa juga dia sudah mendapatkan wewenang untuk mengolah lahan itu. Jadi dia sudah mengantongi izin, namun animo masyarakat atau penduduk yang di sekitar hutan kurang bisa menerima kehadiran perusahaan tersebut. Pada akhirnya mereka protes, marah, atau demo. Untuk penebangan pohon atau pengolahan lahan di satu hutan bagi perusahaan, apabila merugikan satu golongan atau masyarakat, itu ada undang-undangnya yang sudah diatur oleh kementerian dan pemerintah, juga adanya peraturan daerah. Yang pasti pertama, langkah awalnya adalah warga tersebut menanyakan keberadaan perusahaan itu, kenapa sampai ini ditebang gitu kan. Dan biasanya kalau lahan itu memang mau digunakan untuk kepentingan lain, mereka itu sudah pasang plang tulisannya mohon doa restu tempat ini akan kami gunakan. Nah, dengan redaksi seperti itu, warga akan mengetahui bahwa lahan ini sudah diberikan izin dan wewenang untuk didirikan satu tempat kayak gitu. Tapi apabila dia menebangnya itu tanpa izin atau ilegal atau diam-diam, itu bisa dijadikan satu masalah dan dilaporkan ke pihak yang berwenang, misalnya ke pihak RT atau ke RW terdekat. Kemudian nanti mereka akan menelusuri dari kejelasan mengapa sampai hal itu terjadi, apa terjadi pencurian pohon yang ada di situ. Karena hutan itu kan ada petugasnya, ada penjaganya, terus ada posnya juga. Jadi untuk masuk ke dalam satu hutan, baik itu hutan lindung, marga satwa ataupun hutan yang untuk wisata, petugas di dalamnya itu sudah ada. Tapi apabila memang orang tersebut tidak bertanggung jawab dan dia memanfaatkan kelengahan atau kekurangan dari petugas itu, misalnya sedang jauh dari pantauan, kemudian dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan, itu bisa ditindak secara hukum. Kemudian kalau menurut saya juga memang halnya sama seperti satu galian. Jadi kalau apabila ada satu lembaga atau perusahaan yang menggali hutan atau menggali tanah, mereka akan membuat satu analisa yang sering diistilahkan tuh AMDAL. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Apa dampak apabila tanah ini digali? Kemudian resiko apa yang mereka dapat, dan apa tanggung jawab dari hasil mereka gali, apa dirapikan lagi, diuruk lagi, atau dibiarkan begitu aja. Kayak gitu. Jadi kita kalau lagi jalan di tempat umum tuh kita suka lihat pinggir jalan tuh ada galian ya. Nah itu bukan cuma di hutan ya, ternyata di jalan umum juga ada. Kalau itu biasanya galian yang kaitannya dengan listrik, air, bahkan sekarang gas untuk bahan bakar memasak kompor sudah di beberapa tempat sudah ditanam di dalam tanah atau disalurkan dari pipa satu ke pipa lainnya. Namun itu juga dilihat dari kontur tanah. Ada yang memang tanah ini tidak bisa digunakan untuk saluran pipa gas gitu. Bahkan sekarang ada mobil yang bahan bakar awalnya adalah bensin, kemudian menggunakan bahan bakarnya dengan tabung gas. Seperti itu. Itu meminimalisir penggunaan bensin dan mengurangi polusi udara juga, karena kalau gas kan tidak keluar asap gitu ya. Apalagi demikian materi yang dapat kami sampaikan ya. Mohon maaf atas keterbatasan atau kekurangan kami. Terima kasih juga atas Ibu Mimah yang telah meluangkan waktunya dan penjelasannya. Dan teman-teman sekalian,
yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini, yang semoga tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.